Karena syirik itu sama-sama memberikan mudarat, yaitu orang yang melakukan kesyirikan maka dia akan bergantung kepada orang yang disyiriki, kepada sesuatu yang dia melakukan kesyirikan. Seperti halnya para penyembah berhala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih mengumpulkan kita dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ibadah yang kita kerjakan adalah ibadah yang paling agung, itu kita sama-sama belajar tentang tauhid dan semacamnya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas bab yang ke-7 ya, dari kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi rahmatullahi taala alaihi rahmatan wasi'ah, yaitu babun minasyirki lubusul halaqah wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Bab termasuk perkara kesyirikan adalah memakai gelang atau kalung atau dan benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penolak bala. Maka dari judul ini saja kita sudah bisa ketahui bahwa memakai gelangkah, kalungkah atau apapun itu yang tidak dijelaskan oleh syariat, yang tidak bisa dijadikan sebagai sebab, maka dia bisa membawa kepada kesyirikan. Namun memakai gelang atau sejenisnya dalam rangka menolak bala, maka ada dua hukum. Dua hukum. Hukum yang pertama, jika seseorang memakainya, misal benang ya, dia pakai untuk mengusir atau menolak bahaya misalnya. Si pemakai ini meyakini bahwa ketika dia memakai benang tadi, maka benang ini memiliki pengaruh terhadap dirinya. Artinya memang dia, kata yang memakai, dia meyakini bahwasanya benang tersebut secara zat bisa menolak bahaya. Kan sudah kita ketahui bahwa tidak ada yang menolak mudarat dan menarik maslahat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia meyakini bahwa secara zat benang tadi atau kain atau gelang yang dia pakai memang memiliki pengaruh untuk menolak bahaya atau menolak bala, maka dia telah melakukan syirik akbar, syirik besar. Kenapa? Karena berarti dia meyakini ada pengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang mengatur masalah bala ya, yang mengatur masalah kebaikan hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan benang kain yang dia pakai.
Hukum yang kedua, tatkala dia memakai benang tadi, ya, atau kain atau jimat yang dia gantungkan di leher dia meyakini bahwa ini hanya sebagai sebab, sebagai sebab dari penolak bala, tidak memberikan pengaruh secara zat, dan dia meyakini Allah yang yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Tetapi dia meyakini bahwasanya benang tadi hanya sebagai sebab. Nah, tatkala dia demikian, maka dia telah melakukan syirik asghar atau syirik kecil. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan benang ini sebagai sebab untuk diyakini atau sebagai sebab untuk menolak mudarat. Jadi kalau seandainya ada orang yang memakai benang yang dia jadikan sebagai jimat atau sebagai penolak mudarat, tetapi dia yakini hanya sebatas sebab saja, yang menolak mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan syirik kecil. Kenapa? Karena Allah tidak menjadikan benang tersebut sebagai sebab untuk menolak mudarat. Maka ini harus kita rinci tentang orang yang memakai benangkah, kainkah yang dia yakini sebagai penolak bala. Kemudian penulis menyebutkan beberapa dalil akan tidak bolehnya seseorang itu membuat benang, kalung yang dia jadikan sebagai jimat. Dalil yang pertama adalah Quran surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 38. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradaniyallahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, ya, kalau begitu kabarkanlah kepadaku tentang apa yang kalian sembah selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka berhala ini mampu menghilangkan bencana tersebut? Atau jika Allah menghendaki memberi rahmat kepadaku, apakah mereka berhala ini dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang bertawakal, berserah diri. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepada kaum musyrikin dengan pertanyaan pengingkaran terhadap berhala-berhala yang mereka sembah sebagai tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka mampu memberikan manfaat dan menolak bahaya? Maka jawabannya tidak. Maka tidak bisa berhala-berhala tersebut menolak bahaya maupun memberikan manfaat. Kenapa Syekh Muhammad At-Tamimi menjadikan ini sebagai dalil tidak boleh membuat benang, ya, yang dijadikan sebagai jimat atau penolak bala? Karena padahal kan ayat ini bercerita tentang syirik besar, yaitu orang musyrikin menyembah berhala. Tapi dijadikan dalil oleh penulis ketika seseorang itu memakai jimat, ya, atau benang tadi sebagai penolak bahaya, walaupun dia hanya meyakini sebagai sebab saja, berarti kan syirik kecil. Tetapi kenapa yang dipakai adalah berkaitan dengan syirik besar? Karena syirik itu sama-sama memberikan mudarat, yaitu orang yang melakukan kesyirikan maka dia akan bergantung kepada orang yang disyiriki, kepada sesuatu yang dia melakukan kesyirikan. Seperti halnya para penyembah berhala. Kenapa mereka menyembah berhala? Karena mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala tersebut bisa memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka memiliki ketergantungan. Sama halnya orang yang membuat jimat dari benang sebagai penolak bala. Maka mereka memiliki ketergantungan kepada jimat tadi, kepada benang tadi. Akhirnya merasa aman dari penyakitkah? Merasa aman dari balakah? Maka ada ketergantungan. Maka inilah yang menyebabkan beliau membawakan dalil yang isinya adalah sebagai bantahan terhadap
orang yang melakukan kesyirikan besar, karena syirik besar dan syirik kecil itu sama-sama memiliki mudarat, yaitu ketergantungan kepada sesuatu yang dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini juga kaum musyrikin sebenarnya mereka mengakui kelemahan patung-patung yang mereka sembah tersebut. Mereka meyakini bahwasanya patung-patung tersebut tidaklah yang menciptakan mereka, yang mengatur alam semesta, tetap mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwas sekalian, dalam ayat ini yang kita baca tadi ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah syirik itu adalah sesuatu yang batil atau sesuatu yang rusak. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mendatangkan manfaat bagi penyembahnya dan tidak bisa menolak mudarat. Maka dikatakan bahwa kesyirikan itu adalah sesuatu yang batil, yang rusak, karena tidak bisa memberikan penyembahnya mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat. Bagaimana orang musyrikin yang menyembah patung berhala, maka berhala tadi tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menolak mudarat. Kemudian faedah yang kedua adalah menghilangkan bahaya dan mendatangkan manfaat itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Khusus hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba tidak boleh sama sekali menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam mendatangkan manfaat dan juga menolak mudarat. Nah, maka kaitannya dengan bab ini adalah kebanyakan orang yang membuat jimat dari benangkah, dari kainkah atau apapun itu, biasanya mereka menggantungkan atau menyandarkan diri mereka terhadap benda tersebut. Makanya ketika mereka memakai jimat merasa aman dari ini, dari bahaya dan seterusnya. Maka tidak boleh seseorang itu menggantungkan dirinya berkaitan dengan menolak mudarat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat tadi juga memberikan faidah yang ketiga, yaitu wajibnya bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyerahkan semua urusan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun boleh ya ketika kita menjalankan sebab-sebab yang dibolehkan. Lalu kita boleh misalnya ketika kita memiliki penyakit ya, maka kita boleh untuk membuat sebab agar kita sembuh dari penyakit seperti berobat. Kemudian para ikhwas sekalian, tadi disebutkan bahwa orang yang melakukan atau membuat benang ya ataupun kalung yang dia bikin untuk jimat sehingga bisa menolak bala, tadi kan udah sebutkan hukumnya ada dua. Yang pertama adalah syirik besar, kalau seandainya dia meyakini benang tadi secara zat bisa memberikan pengaruh, yaitu menolak bala dan memberikan manfaat. Padahal satu-satunya yang mengatur itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang kedua adalah syirik kecil, tidak sampai kepada syirik akbar, syirik besar. Tatkala dia meyakini bahwasanya benang tersebut hanya sebagai sebab untuk menolak bala. Memang dia meyakini bahwasanya yang menolak bala hanya Allah Subhanahu wa taala, jadi jimat tadi hanya sebagai sebab saja. Nah, kenapa dinamakan dengan syirik kecil ya? Orang yang memakai jimat tadi dia meyakini hanya sebatas sebab saja. Tetap Allah Subhanahu wa taala yang mengatur masalah mudarat tadi. Alasannya adalah karena orang tersebut telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam menghukumi suatu hal sebagai sebab, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Ulang. Kenapa dikatakan orang yang memakai benang sebagai penolak bala, namun dia meyakini bahwa benang tersebut hanya sebagai sebab saja, tidak memberikan pengaruh apa-apa, tetap yang memberikan pengaruh hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dikategorikan sebagai melakukan syirik kecil. Kenapa dia melakukan syirik kecil? Karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam menghukumi suatu hal sebagai sebab, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Seakan-akan dia mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan sebab.
Padahal Allah tidak menjadikan benang tadi sebagai sebab untuk dijadikan sebagai penolak bala. Nah, kemudian timbul pertanyaan, sebab apa yang dibolehkan, sebab apa yang tidak dibolehkan? Maka sebab-sebab yang dibolehkan ada dua macam. Pertama, sebab yang disyariatkan. Jadi kita tidak boleh menetapkan sesuatu ini sebagai sebab kecuali dua hal. Yang pertama, sebab yang dijelaskan oleh syariat. Seperti misalnya dalam Al-Quran, madu itu memiliki kesembuhan. Maka boleh pian jadikan madu sebagai penyembuh, sebagai sebab. Seperti halnya adalah ruqyah syar'iyyah. Ya. Seperti sahabat Nabi yang membacakan Al-Fatihah kepada pemimpin suatu kaum, lalu dia sembuh dari gigitan binatang yang berbisa. Maka ini adalah termasuk sebab yang syar'i yang dijelaskan oleh syariat, bahwa Al-Fatihah memiliki kesembuhan. Kemudian sebab yang kedua yang dibolehkan atau kita katakan sebagai sebab adalah sudah teruji sebagai penelitian. Misal obat ini bisa menyembuhkan penyakit ini, dan yang mengatakan demikian adalah ahlinya, dia menguji, dia meneliti, maka boleh kita katakan sebagai sebab. Misal obat sakit kepala, obatnya ini namanya, kemudian dijelaskan oleh dokter, oleh ahlinya, maka ini boleh kita katakan sebagai sebab. Sedangkan benang tadi yang dijadikan sebagai penolak bala, apakah dia ditetapkan oleh dua ini? Apakah syariat menetapkan? Apakah juga ahlinya menetapkan? Maka jawabannya tidak. Nah, karena dia menetapkan sebab yang Allah tidak tetapkan, maka dia telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik kecil dari sisi rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua tentang bab ini, yaitu termasuk kesyirikan adalah memakai benang kemudian kain yang dijadikan sebagai penolak bala. Berupa hadis Nabi SAW dari sahabat Imran bin Husain. Imran bin Husain adalah salah satu sahabat Nabi SAW. Nama lengkap beliau Imran bin Husain ibnu Ubaid bin Khalaf Abu Nujaid al-Khuzai. Dan beliau termasuk orang yang masuk Islam pada tahun Khaybar. Bukan awal-awal masuk Islam. Dan beliau adalah salah satu ulama dari kalangan para sahabat. Jadi banyak para sahabat itu yang mana beliau adalah para ulama. Misal ada para pemuda yang 4 yang terkenal dengan keilmuannya, yang disebut dengan Al-Abadilatul Arba'ah, 4 Abdullah. Ini para pemuda yang terkenal dengan keilmuannya. Seperti Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair, kemudian Abdullah bin Abbas. Dan juga ada sahabat-sahabat Nabi yang dijadikan sebagai ulama, ya, yang mereka adalah ulama dari kalangan para sahabat, seperti Imran bin Husain. Sahabat Imran bin Husain ini, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang memakai gelang dari kuningan di tangannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa kan sahabat ini menceritakan bahwa Nabi melihat seorang laki-laki memakai gelang, bahwa laki-laki tersebut adalah beliau. Maka kesimpulannya adalah boleh ketika berkaitan dengan kemaksiatan, maka kita tidak menceritakan itu kepada diri kita sendiri, kepada orang lain. Jadi beliau ini kan menyebutkan bahwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang sedang memakai gelang dari kuningan di tangannya. Lalu Nabi bertanya, apa ini? Maka orang itu menjawab, untuk menangkal sakit. Orang ini adalah beliau sendiri, si rawi dari kalangan sahabat ini yang bernama Imran bin Husain. Maka maksudnya adalah kalau seandainya kita dulunya pernah melakukan kemaksiatan, maka kalau kita ingin bertanya, jangan kita mengatakan dulunya saya bermaksiat, tetapi menggunakan orang ketiga. Misal ada seseorang yang dulunya seperti ini, seperti itu, padahal dia menceritakan dirinya sendiri. Karena aib itu, dosa itu ditutupi, bukan disebarkan atau dijelaskan kepada orang lain. Jadi Nabi SAW melihat salah satu sahabatnya yang bernama Imran bin Husain,
beliau ketika itu memakai kuningan ya atau besi dari kuningan ya di tangan beliau. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Apa ini?" Nah, pertanyaan Nabi ini dua kemungkinan. Yang pertama adalah lil istifsar, untuk mencari kejelasan. Kemungkinan yang kedua adalah bentuk pengingkaran. Jadi Nabi bertanya dalam rangka mengingkari. Kenapa? Karena ternyata gelang tersebut digunakan sebagai penolak bala, yaitu sebagai penangkal penyakit. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena gelang tadi yang terbuat dari kuningan tadi secara sebab dia tidak menangkal bahaya atau penyakit. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat ini, "Inziha fa innaha la taziduka illa wahnan. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan derajat yang hasan. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabatnya memakai gelang dari kuningan, kemudian ketika ditanya untuk apa, sahabat ini menjawab untuk menangkal penyakit. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merespon, lepaskan gelang tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita melihat kemungkaran maka harus diingkari. Maka harus diingkari, terlebih adalah berkaitan dengan kesyirikan. Lepaskan gelang tersebut, karena gelang tersebut hanya menambah kelemahan pada dirimu, karena dia dari sisi sebab tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Bahkan tatkala seseorang memakai hal tersebut, kemudian dia menggantungkan dirinya pada gelang tadi, maka tidak terjadi apa-apa, sehingga dia semakin sedih ketika dia ditimpakan penyakit. Maka Rasul mengatakan, lepaskan hal tersebut, karena gelang tersebut hanyalah menambah kelemahan pada dirimu. Sungguh jika engkau mati, sedangkan gelang tersebut masih ada pada tubuhmu, niscaya engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Kenapa? Karena tatkala dia memakai gelang tadi dan tahu hukumnya adalah kesyirikan, kemudian dia mati tidak sempat bertobat, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak diampuni. Maka inilah ya yang menunjukkan bahwasanya sahabat ini sebenarnya ketika beliau memakai gelang tadi tidak diyakini bahwa gelang ini bisa memberikan manfaat secara zat, tetapi secara sebab bahwa dia bisa menangkal penyakit. Namun tetap Nabi mengingkari. Kenapa? Karena gelang tadi secara sebab tidak bisa menolak mudarat. Nah, ini banyak Pak Ai. Kalau kita berbicara tentang bab ini, maka pian perhatikan, banyak kanakan, banyak bayi yang memakai gelang hitam. Pian takuni jalan kuitannya ini untuk apa aja? Kadang di kalung, ya ada macam-macam jimat, ya kemudian di batisnya. Untuk apa? Supaya kada penggaringan, tetap penggaringan. Untuk apa jar? Supaya misalnya perejekian, ya tetap aja kuitannya kada begawi, kada berduit. Jadi ketika ditanya, maka mereka menjawab secara sebab. Ini adalah secara sebab saja bisa menolak penyakit. Tetap kita meyakini bahwasanya Allah yang memberikan manfaat dan menolak mudarat. Kemudian kita tanya kepada orang tuanya, dari mana pian tahu bahwa ini adalah bisa dijadikan sebagai sebab? Pasti kada kau menjawab. Biasanya mentok jawabannya mumpati orang terdahulu, ujar kuitan, ujar keluarga, ujar ninikai. Maka mentoknya hanya sebatas ujar bin ujar. Maka ketika seseorang itu mengatakan ini sebagai sebab, dia harus bertanggung jawab. Karena tatkala kita menetapkan sebagai sebab, kan ada dua hal boleh kita tetapkan. Satu, syariat menjelaskan. Dua, diteliti oleh ahlinya. Ketika dua ini tidak bisa dia katakan, tidak bisa dia jawab, maka tidak boleh ditetapkan. Berarti dia menetapkan sebab yang Allah tidak tetapkan. Maka ini tidak berarti mendahului Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini para ikhwas sekalian, maka dari hadis ini ya bahwasanya menyimpulkan bahwasanya salah satu sikap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk memerangi kesyirikan dan membersihkan manusia dari kesyirikan itu beliau jelaskan, beliau ingkari, kemudian beliau jelaskan. Kenapa demikian?
karena ini berkaitan dengan kesyirikan, kemungkaran yang paling besar. Jadi kemungkaran itu bertingkat, ya. Maka kemungkaran yang paling besar adalah kesyirikan. Sebagaimana ma'ruf, perbuatan ma'ruf itu bertingkat-tingkat. Maka perbuatan ma'ruf yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap Nabi ini, ya, yaitu ketika beliau melihat seorang sahabat yang memakai gelang yang terbuat dari kuningan, maka Rasul bertanya, untuk apa sahabat ini memakai gelang tersebut? Maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. Makanya beliau bertanya untuk apa? Kan ada kemungkinan bisa jadi memakai untuk gaya-gayaan kah, atau disuruh kuitan kah, macam-macam kayak itu. Tetapi Nabi istifsar, mencari penjelasan kepada sahabat ini untuk apa dia gunakan. Ternyata digunakan untuk menangkal penyakit. Sedangkan gelang tadi secara sebab tidak bisa menangkal penyakit. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengetahui hal tersebut, maka lantas beliau mengingkarinya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Kalau seandainya beliau tahu, maka langsung beliau ingkari. Tetapi Nabi bertanya kepada sahabat ini. Kemudian para ikhwas sekalian, hadis tadi memberikan kita beberapa faidah atau pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah memakai gelang dan sejenisnya apapun itu untuk menjaga diri dari penyakit atau menolak bahaya itu termasuk perbuatan kesyirikan karena menetapkan sebab yang bukan sebab. Syirik kecil, ya. Menjadi syirik besar kalau seandainya dia meyakini gelang tersebut bisa memberikan pengaruh secara zatnya dari bahaya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah hadis ini menunjukkan larangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Bukankah sahabat ini memakai gelang agar dia dihindarkan dari penyakit? Maka tidak boleh seseorang itu berobat dengan melakukan hal yang diharamkan. Nah, seperti contoh, ya, yang sering ditanyakan kepada kita, urut, pian laki-laki yang mau urut bebinian kada boleh. Kita melihat aja aurat bebinian nggak boleh, apalagi dijapai sidin. Baik sidin anum maupun tuha nggak boleh berobat dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus diperhatikan. Jadi jangan sampai kita meyakini itu adalah sesuatu yang darurat. Maka darurat itu ada syaratnya. Kalau pian kada burut, pian mati. Padahal ada obat yang lain. Nah itu nah. Maka tidak boleh kita melakukan pengobatan dengan cara yang haram. Seperti tadi diurut dengan orang yang lawan jenis, baik dia muda maupun tua, maka tidak boleh. Karena itu sesuatu yang diharamkan. Kita melihat saja aurat sidin diharamkan, bagaimana kalau seandainya sidin mencapai tubuh kita. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah mengingkari kemungkaran. Hadis ini menunjukkan tentang mengingkari kemungkaran dan juga mengajari orang yang jahil. Bagaimana di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama mengingkari, kemudian beliau jelaskan bahwasanya gelang tersebut tidak memberikan pengaruh apa-apa. Seandainya sahabat ini meninggal dunia setelah dijelaskan oleh Nabi, maka beliau tidak mati, ya, belum sempat untuk bertaubat, maka beliau tidak akan beruntung selama-lamanya karena melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah atau pelajaran yang keempat dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan bahaya kesyirikan di dunia maupun di akhirat. Adapun di dunia adalah ketergantungan kepada yang dia melakukan kesyirikan seperti benang tadi, ya, seperti berhala dan seterusnya. Adapun di akhirat, kalau seandainya dia tidak sempat bertaubat dan syiriknya syirik besar, maka tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, faedah yang selanjutnya adalah hadis ini menunjukkan ketegasan dalam mengingkari orang yang melakukan kesyirikan agar dia berlepas dari kesyirikan. Maka ini menunjukkan bahwasanya perlu ketegasan ketika pian melihat kemungkaran berupa kesyirikan. Karena syirik adalah kezaliman yang paling besar terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ketika misalnya membaca atau mendengar kisah tentang seorang nabi yang bergelar Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang disebutkan oleh para ulama dengan Abul Anbiya, ayahnya para nabi, karena kebanyakan para nabi itu adalah dari keturunan beliau. Maka sosok Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok orang yang sangat mengingkari bentuk kemungkaran, terlebih adalah kesyirikan. Jadi kenapa beliau itu dilemparkan oleh kaumnya ke api yang sangat besar? Karena beliau berani dengan sendiri, ya, saat itu beliau masih muda, menghancurkan semua patung berhala, kemudian beliau sisai satu yang paling besar. Agar beliau mengajak berpikir kaumnya bahwa tidak mungkin, ya, patung itu membela dirinya. Buktinya ketika dihancurkan mereka tidak bisa membela. Maka ini para ikhwas sekalian, hadis ini menunjukkan bahwasanya dalam perkara kesyirikan kita harus tegas untuk mengingkari. Kan derajat mengingkari itu yang pertama dengan tangan. Kalau mampu dengan tangan maka dengan tangan. Kemudian kalau tidak mampu maka dengan lisan. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa mengingkari dengan tangan itu adalah miliknya ulil amri pemerintah. Seperti misalnya polisi, kemudian dan seterusnya, ya, yang mana mereka sanggup untuk mengingkari dengan tangan. Kemudian adapun mengingkari dengan lisan, maka sebagian ulama mengatakan adalah itu haknya para ulama. Haknya para ulama, para dai, dan juga selain mereka ketika mereka melihat kemungkaran. Kemudian kalau seandainya tidak mampu mengingkari dengan tangan, dengan lisan, ya, kemudian nyawa kita terancam seandainya kita mengingkari dengan kedua ini, maka minimal kita mengingkari dengan hati. Maka ini adalah selemah-lemah dari iman. Kemudian dalil yang ketiga yang dijadikan dalil oleh penulis dari bab ini adalah juga dalam riwayat Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu secara marfu, maksudnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim dan juga Ibnu Hibban. Namun sanad hadis ini dhaif karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak diketahui, sehingga hadis ini didhaifkan oleh Syalbani rahimallahu taala. Namun disebutkan dalam riwayat yang lain yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya adalah benar. Sekalipun hadis ini lemah, namun maknanya benar karena dikuatkan oleh hadis yang lain. Kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu." Barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, entah dari benangkah, dari kainkah dan seterusnya. Terkadang setiap negara itu berbeda-beda, ya, ketika mereka menolak bala dan seterusnya. Misal kalau pian perhatikan supir truk atau supir yang besar-besar, ulun pernah melihat, ya, gambar-gambar atau foto-foto di sebagian negara Arab. Jadi mereka menolak bala agar jangan tabrakan. Terkadang mereka menggantungkan kulit serigala kah, ya, atau kain kah, di spion kah, macam-macam. Ini coba pian tanyakan kepada misalnya para supir kah, ketika mereka bawa mobil kah, bawa truk kah, terkadang ada sesuatu yang digantungkan. Jadi kita tidak mengingkari dulu, namun ditanyakan. Sebagaimana Nabi ketika melihat sahabat yang memakai gelang, ditanyakan dulu untuk apa dipakai. Jangan-jangan hanya sebatas gaya-gayaan saja kayak itu. Ketika kita melihat ternyata mereka menggantungkan entah ranting pohon kah, ya, atau misalnya pekat kah, ya, atau kulit dari serigala kah. Ketika kita tanya untuk apa, lalu mereka mengatakan misalnya sebagai penolak bala agar tidak tabrakan, aman di jalan, maka kita wajib menegur. Kita bisa bawakan hadis tadi bagaimana sikap Nabi SAW ketika melihat sahabatnya yang memakai gelang sebagai pencegah dari penyakit. Ini adalah tugas kita para ikhwas sekalian karena berkaitan dengan kesyirikan.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menggantungkan jimat, semoga Allah tidak mengkabulkan keinginannya. Nah, ini adalah bentuk doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seseorang yang menggantung jimat, semoga Allah tidak mengkabulkan keinginannya. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwasanya wada'ah adalah batu-batu yang diambil di lautan atau di pesisir lautan. Yang orang-orang ya di Arab dulu menggantungkan batu tersebut agar menolak ain, ain. Maka kita tanya, apakah ini memang dijelaskan syariat bisa dijadikan sebab sebagai penolak ain? Maka jawabannya tidak. Maka tidak pernah syariat menjelaskan bahwasanya batu entah di lautan kah, entah di hutan kah, atau batu akik kah sebagai penolak dari bahaya. Maka tidak boleh kita tetapkan ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan. Kemudian kata Rasul, dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, yaitu batu yang diambil dari lautan sebagai penolak ain. Kemudian kata Rasul, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ketenangan pada dirinya. Maka ini menunjukkan ya bahwasanya seseorang yang menggantungkan jimat atau wada'ah tadi atau apapun itu, maka Allah tidak mengkabulkan hajatnya. Jadi ada dua hal yang doa seseorang itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah makanan yang haram, yang kedua adalah perbuatan yang haram. Maka perbuatan haram yang paling besar adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Allah mengkabulkan doa orang tersebut? Sebagaimana yang kita ketahui dalam sebuah hadis bahwa ada seseorang yang rambutnya acak-acakan ya, bajunya lusuh ya, wajahnya berdebu ya. Kemudian dia mengangkat tangan ke atas langit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kondisi-kondisi yang seseorang itu sangat menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kondisi yang diijabah. Namun bagaimana doanya dikabulkan kata Rasul sedangkan makanannya adalah makanan yang haram. Maka ini menunjukkan bahwasanya makanan yang haram adalah penolak dari doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau doanya tidak dikabulkan bisa jadi karena dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang diharamkan yang paling besar adalah tatkala dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis tadi yang kita baca tadi, barang siapa yang menggantungkan jimat, maka semoga Allah tidak mengkabulkan keinginannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini memberikan kita beberapa pelajaran. Yang pertama adalah menggantungkan jimat merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan ini bisa menjadi syirik besar dan juga bisa menjadi syirik kecil. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan jimat yaitu misalnya batu yang diambil dari lautan, entah apapun itu ya. Jadi medianya itu umum. Yang Nabi sebutkan adalah yang pernah terjadi di zaman beliau atau yang pernah didengar oleh beliau, seperti tadi gelang, ya, seperti benang, ya, kemudian batu lautan dan seterusnya. Maka apapun itu bentuknya, ketika dia dijadikan sebagai jimat penolak bahaya, maka bisa dia dikatakan sebagai melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah apapun itu ya. Di zaman sekarang kan sudah bermacam-macam modelnya ya. Terkadang foto dijadikan sebagai jimat, ya, foto ulama sebagai penolak bala, ya, sebagai penglaris makanan, ya. Kemudian coba pian perhatikan kalau misalnya pian bertukar kayak itu. Nah, lalu pian datang sungsung pas sidin buka warung. Lalu jasidin penglaris, sidin pukulakan duitnya ke barang tadi. Maka pian takutnya untuk apa cil kayak itu. Nah, ujar sidin gasan penglaris gitu, supaya payu jualan sidin. Maka kita jelaskan, apakah syariat menjelaskan bahwa pian menapak-napaki duit ke barang-barang tadi bisa menjadikan penglaris? Maka jawabannya tidak. Secara tidak sadar sidin telah melakukan kesyirikan syirik kecil, yaitu menjadikan itu sebagai sebab sebagai penglaris, padahal tidak. Maka banyak di toko itu macam-macam ya. Makanya pian perhatikan toko makanan kah, toko apakah, terkadang ada foto siapa kayak itu. Nah,
yang terkadang diyakini sebagai penglaris, ya, sebagai penolak bala. Bahkan ketika kebakaran, ternyata gambar sidin kada kebakar misalnya, lalu diyakini. Padahal itu bisa terjadi, foto siapapun, ya, ketika Allah tidak menghendaki itu terbakar. Ya, maka ini adalah sebuah yang harus kita luruskan, sebuah kekeliruan, ya. Maka apakah foto itu dijelaskan oleh syariat bisa sebagai penarik rizki, ya, bisa sebagai penolak bala? Maka jawabannya pasti pian tidak pernah menemukan foto sebagai penolak bala atau penarik manfaat. Maka tidak pernah. Maka orang menjadikan itu sebagai jimat, ya, sebagai penglaris dan seterusnya. Maka ini termasuk dalam bab ini. Itu yang kita sangat khawatirkan terjadi kepada keluarga kita sendiri. Tadi lu sebutkan hadis, ya, dari sahabat Uqbah bin Amir, namun hadisnya dinilai lemah oleh ulama, ya. Nah, ketika Syekh Albani mentakhrij hadis tadi, ya, yang kita baca tadi, namun maknanya benar, maka beliau menyebutkan dan menjelaskan intinya adalah bahwa kesesatan ini, yaitu memakai jimat, ya, maka ini terus menyebar di orang pedesaan kah, para petani kah, dan sebagian orang perkotaan. Sangat suka berkaitan dengan masalah jimat menjimat, ya. Seperti rajahan, kata beliau, angka-angka yang ditulis, huruf-huruf yang ditulis, yang kita kada paham itu angkanya apa, hurufnya apa. Yang kita kada tahu ini dari mana, apakah Nabi seperti itu, ya. Terkadang orang itu membuat jimat rajahan supaya kebal baklahi. Kan tujuannya berarti sudah kada benar. Untuk kebal, ya. Kemudian kalau kena pedang kada tadas, macam-macam kada luka. Padahal Nabi ketika berperang sidin pernah luka dan macam-macam kada kebal kayak itu. Nah. Maka niatnya saja sudah keliru. Jadi terkadang zaman sekarang ini suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah jimat tadi. Karena tidak ketahuan mereka terhadap perkara tauhid, terlebih bab sebab dan akibat. Maka Allah tidak menjadikan jimat dengan berbagai macam jenisnya sebagai sebab untuk menolak bahaya. Dari mana? Ya. Nabi ketika beliau melihat seseorang memakai gelang yang dijadikan sebagai jimat agar terhindar dari penyakit, Nabi ingkari. Maka bagaimana dengan benang yang dipakai, ya, yang macam-macam diyakini dan seterusnya. Maka kalau seandainya Nabi hidup di zaman sekarang, maka banyak beliau mengingkari hal-hal yang terjadi kepada kita berkaitan dengan masalah jimat tadi. Syekh Albani kata beliau, ya, intinya adalah bahwa kesesatan dengan memakai jimat, ya, bermacam-macam ini, kata beliau, terus menyebar di berbagai pelosok, entah di desanya kah maupun di kotanya. Bahkan kata beliau menyebutkan seperti yang dipasang oleh para supir, ya, yang digantungkan di kaca spion. Nah, entah kain kah atau misalnya kulit serigala kah dan macam-macam, ya. Coba pian misalnya buka internet Google, ya. Jimat nang dipakai para supir. Nah, itu bisa kelihatan ada tuh, keluar munculan macam-macam. Yang mereka yakini sebagai sebab agar terhindar dari kecelakaan kah dan seterusnya. Terkadang juga mereka pasang sendal bekas di depan atau di belakang mobil. Nah, karena ketidaktahuan tentang sebab dan akibat, akhirnya berbisa-bisa. Entah sandal kah yang dipasang, apakah kayak itu, nah. Entah benang kah. Dulu itu rame ketika ulan masih halus, ya. Rame dulu itu tentang Ratu Pantai Selatan. Jadi kalau kita ke laut, kalau kita kada pakai benang di batis, warna apa benangnya ulun lupa, maka kita akan ditenggelamkan, ya, akan ditariknya di macam-macam kayak itu. Nah, itu kan dari mana? Ada penjelasan bahwa benang itu menangkal gangguan jin, dari mana? Nah, jadi ini sudah, kalau kita tidak menjelaskan seperti ini, maka orang akan berbisa-bisa. Akhirnya sendal bekas tadi digantung di depan mobil, ya, dijadikan sebagai sebab, padahal tidak dijadikan sebagai sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau di belakang mobil juga. Ada juga yang menggantungkan, kata beliau, sepatu kuda bekas di depan rumah atau warung, macam-macam akhirnya. Karena ketidaktahuan tentang sebab dan akibat. Ulun ulang bahwa sebab dan akibat itu kita tidak boleh tetapkan adanya kecuali dengan dua hal tadi. Yang pertama dijelaskan oleh syariat, yang kedua dijelaskan oleh para peneliti. Seperti obat-obat, tanaman-tanaman, mereka teliti ini
memiliki kandungan zat ini bisa menyembuhkan ini, maka boleh kita tetapkan demikian. Tetapi apakah sandal tadi bisa menghindarkan orang dari tabrakan? Maka jawabannya tidak. Nah, maka ini karena ketidaktahuan tentang bab sebab dan akibat akhirnya bisa. Padahal Allah tidak menetapkan itu sebagai sebab, berarti dia mendahului Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau tadi ada juga orang yang menggantungkan sepatu kuda bekas di depan rumah atau warung ya. Kemudian juga ini dilakukan oleh mereka dengan sangkaan bisa menolak ain atau mata jahat. Kan biasanya warung itu antar pedagang, terkadang ada yang hasad, ada yang ini. Kemudian agar menolak hasadnya orang supaya jangan kena ain, terkadang dengan cara yang keliru, dengan cara yang salah. Entah tadi menggantungkan potok kah ya, entah ini dan itu, maka ini adalah sebuah kekeliruan karena Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab untuk penolak bala. Nah, kenapa ini terjadi merata? Disebabkan kata beliau ketidaktahuan akan tauhid dan tidak paham akan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Karena dia menetapkan sebab yang Allah tidak tetapkan, mendahului Allah Subhanahu wa taala berarti menyekutukan Allah dari sisi rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata beliau diutusnya para rasul dan diturunkannya seluruh kitab-kitab adalah untuk memerangi dan juga memusnahkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada berapa menit lagi, Pak? Ada berapa menit? Silahkan kalau ingin salat sunnah qabla isya, ulun persilahkan. Ya, silakan. Kalau ini ada yang bertanya silakan. Yang telah dijelaskan tadi, kalau sesuatu itu ada berdasarkan penelitian ahlinya maka diperbolehkan. Kalau sekitar 3-4 tahun dulu kan ada yang berbentuk gelang atau bujur. Ya, bujur. Maka yang harus kita pahami adalah kita bertanya kepada ahlinya. Siapa ahli masalah mahanit kayak itu? Apakah gelang tersebut ini memang dia secara sebab bisa menghilangkan penyakit tertentu misalnya. Kalau seandainya itu tidak bisa dijelaskan oleh medis misalnya atau mereka mengingkari, maka itu berarti bukan sebab. Tidak boleh. Itu dulu ulun pernah pakai itu Pak, gelang itu. Harganya larang pulang. Ulun itu pas kuliah di Libya sekitar tahun 2008, 2009, 2011 itu ulun memakai gelang itu. Harganya larang Pak. 1,5 juta dulu belum menukarakan. Nah, kemudian ulun kada tahu kan, kuitan menyuruh ya pakai aja kayak itu. Nah, itu pertanyaannya adalah kita harus menanyakan kepada ahli, entah medis kah ya, atau apakah memang secara terkandung ini memiliki suatu zat yang secara sebab dia bisa menolak penyakit tertentu atau tidak. Kalau hanya sebatas persangkaan saja dan tidak bisa ditetapkan, maka tidak boleh kita pakai. Nanti akhirnya kita tasyabuh dengan perempuan, gelang kan identik dengan perempuan. Akhirnya kan gaya-gayaan, kalau tidak terbukti kan khawatirnya itu dipakai sebagai gaya-gayaan saja. Padahal gelang itu adalah untuk perempuan. Jadi bukan cuma gelang, kalung juga, kalung. Maka kita harus tanyakan kepada ahlinya, entah medis atau apakah itu memang terbukti atau tidak. Kalau seandainya tidak terbukti sebagai sebab, maka tidak boleh kita pakai. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi silahkan. Sudah? Kita cukupkan, semoga bermanfaat. Salah khilaf, ulun mohon maaf. Sebenarnya kalau kita bahas masalah sebab dan akibat ini panjang Pak, panjang kayak itu. Kemudian juga tentang kesyirikan yang terjadi di zaman kita, yang berbagai macam model yang tidak pernah terjadi sebelumnya, itu juga harus banyak kita bahas sebenarnya. Namun kitab tauhid ini ulun berusaha ringkas, padat sehingga mudah pian pahami. Khawatir kalau terlalu panjang itu kada sing tamatan kayak itu kada sing tamatan ya. Padahal kita perlu menamatkan sebuah kitab namun dengan penjelasan yang ringkas, yang pian pahami poinnya apa gitu. Sehingga kita bisa berpindah kepada kitab yang lain.
Itu harapan ulun tidak terlalu berlarut-larut ketika menjelaskan tentang bab tauhid. Allah alam bisawab, ini bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.